Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adelia Andraini, NPM 1914-1929. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fase pembungaan pada pohon Nickerson atau ceri Muntinia calabura. Sebelum kita membahas fase pembungaan, kita akan membahas topik diskusi terlebih dahulu, yaitu pertama ada pengklasifikasian, kedua ada karakteristik bunga, ketiga ada morfologi bunga, dan terakhir ada habitat pohon. Klasifikasi bunga kersen yaitu divisi bunga termasuk Magnoliophyta yang merupakan tumbuhan berbunga. Tumbuhan ini termasuk kelas Magnoliopsida karena memiliki biji berkeping dua atau dikotil. Kersen termasuk ordo Malvae yang memiliki kolumna. Kersen termasuk famili Elacofarpaceae yang biasa disebut Androgynosa. Genus bunga ini satu-satunya yang termasuk ke dalam genus Muntinia. Spesies bunga ini memiliki nama ilmiah Muntinia calabura S. Karakteristik bunga pertama adalah tangkai bunga. Tangkainya memanjang, berkelamin dua, serta berbilangan 5. Kedua adalah benang sari, biasanya dalam satu bunga berjumlah 10 sampai dengan 100 buah. Ketiga ada proses pemekaran. Pada saat mekar, bunga akan menonjol keluar dan saat menjadi buah akan menggantung ke bawah. Keempat ada hasil pembungaan. Umumnya pada setiap berkas bunga akan tumbuh 1 sampai dengan 2 biji buah. Morfologi bunga ini ada 4. Pertama adalah warna kelopak kuning dan berwarna putih. Kelopaknya berwarna hijau sedangkan antena atau benang sarinya berwarna putih. Jumlah puntung bunga terdiri dari 1 sampai dengan 5 puntung bunga. Komponen bunganya termasuk bunga sempurna karena bunga mempunyai titik dan benang sari, sedangkan komponen-komponen bunga lainnya tidak hadir. Dan terakhir, tata letaknya termasuk bunga akurat karena bunga tersusun pada ketiak atau kilo daun tumbuhan. Habitat kersen Muntinia calabura. Tanaman kersen ini berasal dari Amerika tropis. Jenis ini terdapat di sebagian barat semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kersen tumbuh liar di tempat terbuka dan perbukitan. Juga pada tepi-tepi jalan, tepi-tepi sungai, dataran rendah yang drainase baik, pada tanah liat terpasang. Kersen tumbuh mengelompok dan tersebar. Kersen banyak ditanam sebagai pohon buah dan pelindung. Fase pembungaan pertama kali dilakukan pada tanggal 4 April 2020. Pada fase pertama ini telah terjadi inisiasi bunga, di mana perubahan morfologis menjadi bentuk kuncup reproduktif mulai dapat terdeteksi secara makroskopis untuk pertama kalinya. Pada proses ini, bentuk kuncup masih terlihat kecil, masih menguncup, dan warnanya masih hijau. Terlihat pada bunga 1, bunga 2, dan bunga 3, semua sama, tidak ada yang berbeda. Semua sama-sama masih menguncup. Fase pembungaan selanjutnya dilakukan pada tanggal 11 April 2020. Pada fase ini telah terjadi proses antesis bunga, yang mana telah terjadi pemekaran bunga. Pada fase ini bentuknya mulai mekar, terdapat semburat kuning atau anter, kuncupnya berubah menjadi warna putih, dan ada yang mekar sempurna dan ada yang belum. Pada masing-masing bunga terlihat perbedaan antara bunga satu dengan bunga yang lainnya. Pada bunga satu, anternya atau benang sarinya tidak banyak seperti bunga 2 dan bunga 3. Ini dikarenakan faktor internal yaitu genetik. Pada fase vegetatif dan secara produktif banyak dipengaruhi oleh berbagai mekanisme yang merupakan kontrol genetik. Fase yang ketiga dilakukan pada tanggal 18 April 2020. Pada fase ini telah terjadi proses penyerbukan dan pembuahan bunga, yang mana memberikan hasil terbentuknya buah muda.
Pada proses ini, bunga mulai rontok secara alami. Berdasarkan hasil pengamatan pada bunga 1, 2, dan 3, terlihat sama dan tidak ada yang berbeda. Sama-sama rontok secara alami. Terakhir yaitu dilakukan pada 25 April 2020. Pada tahap ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan cadangan makanan atau endosperm, dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Pada tahap ini, bunga mulai memberikan hasil terbentuknya buah muda atau mengalami pembuahan. Berdasarkan hasil bunga 1, 2, dan 3, terlihat tidak ada yang berbeda. Semua sama, telah terjadi pembesaran bakal buah. Kesimpulan yang bisa didapat dari hasil pengamatan ini, pertama, proses pembungaan dibagi menjadi 6 proses. Ada induksi bunga, inisiasi, perkembangan kuncup bunga menuju antesis, penyerbukan dan pembuahan, serta perkembangan buah muda menuju kemasakan buah dan biji. Kedua, waktu pembentukan bunga ini berlangsung selama sebulan sesuai pengamatan. Dan terakhir, masa berbunga pohon tidak pada musim tertentu atau sepanjang masa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.